Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan bacaan kita di dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24, tema yang akan mengantar dalam renungan kita yaitu bekerja menyatu memperlihatkan kepedulian Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah ada di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama di hari ini. Sehingga seluruh arah perenungan firman yang akan disampaikan dari mimbar-mimbar Tuhan akan mengantar kita pada perenungan diri-diri kita dengan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara khusus di Minggu Sengsara yang pertama kita ada dalam pembacaan ini di Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Di sini ada banyak hal yang hendak disampaikan bagi kita sebagai nasihat-nasihat penting yang tentu akan membuka seluruh wahana berpikir kita tentang arti sebuah kepedulian yang tulus dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita memasuki tahun 2026, kita ada dalam tema besar itu, kepedulian. Sehingga tema yang akan menjadi renungan kita di minggu pagi ini juga dia masih punya kaitan tentang kepedulian Tuhan. Persekutuan yang Kristus Yesus kasihi, dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-24 dalam pasal ini, dia menjadi sebuah pengingat tentang ketekunan dalam situasi sulit dan juga kesetiaan Allah di tengah ketidaksetiaan manusia. Sehingga itulah yang digambarkan oleh Firaun, oleh Musa dan Harun, dan juga oleh orang-orang Israel. Mari kita lihat bersama-sama semua yang tertulis di dalam pembacaan kita ini. Bagian yang pertama kita melihat bahwa pada ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-5, di situ terjadi sebuah penolakan yang besar dari Firaun. Kalau kita baca ayat demi ayat, di situ Firaun dia menolak siapakah Tuhan Allah itu. Seakan-akan di dalam diri Firaun dia tidak mengenal Allah orang Israel. Dia tidak menerima Allah orang Israel yang disembah, sehingga di situ terjadi sebuah penolakan yang besar. Dan pada ayat 6 hingga ayatnya yang ke-19, di situ kita baca setiap ayat dia berbicara tentang adanya peningkatan penderitaan yang diturunkan secara sengaja oleh Firaun, karena dia melihat bahwa orang-orang Israel mereka lebih percaya kepada Tuhan Allah dibanding mereka mendengar apa yang disampaikan Raja Firaun. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Firaun di sini julukan nama raja bagi orang Israel. Sehingga kalau Firaun yang pada saat itu dia meninggal, ada yang menggantikan tetap disebut sebagai Firaun. Jadi ini adalah sebuah julukan raja di negeri Israel itu sendiri. Sehingga pada kepemimpinan itu raja ini dia tidak menerima siapa itu Allah orang Israel yang disembah. Sehingga pada ayat yang berikut di ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23, di situ terjadi sebuah ujian iman yang datang bagi orang Israel. Karena sekalipun orang Israel sudah sampaikan kepada Musa dan Harun tentang pekerjaan itu, tetapi Firaun menurunkan mandat supaya
diberikan pekerjaan yang lebih berat lagi kepada umat Israel. Dan hal itu menjadi sesuatu yang sangat menguji ketekunan orang Israel untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu bagian yang terakhir di dalam ayat 24, di situ kita melihat Allah menyatakan kedaulatannya sebagai Allah yang akan mendatangkan murkanya, memberikan keadilannya, menunjukkan kepeduliannya ketika umatnya tertindas. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan melihat konteks pembacaan kita dari ayat 1 hingga ayat 24, kita akan belajar beberapa hal. Manusia seringkali, kalau kita baca dari ayat-ayat ini, Firaun ini dia punya simbol adalah kekuatan dunia yang sementara lebih kuat dari kekuatan Tuhan yang kita imani, sehingga dia akan mengarahkan cara berpikir kita, cara kerja kita, cara pengambilan keputusan kita kepada hal-hal yang sifatnya tidak melibatkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan. Karena itu Firaun dia mewakili bagian itu dalam pembacaan ini. Sehingga di dalam ayat 6 sampai ayat 19, ayat 20 sampai ayat 23, di situ ketika kita menganggap bahwa dunia ini punya kekuatan lebih bagus, dunia ini akan memberikan segala yang baik, maka tentu ujian akan semakin berat kita hadapi. Tentu semakin banyak persoalan yang akan kita hadapi, seperti yang dialami oleh orang Israel dalam bacaan ini. Dan Musa dan Harun, mereka adalah simbol dari firman Tuhan itu sendiri. Mereka mewakili kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah, para hamba-hamba Tuhan yang mewartakan bahwa semua yang ada di dunia sesungguhnya adalah sia-sia. Tetapi marilah kita melibatkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menuntun hidup manusia ketika cobaan, ketika kekuatan dunia mau menguasai hidup manusia di zaman sekarang ini. Tetapi kalau kita baca, Musa dan Harun sendiri juga dalam kemanusiaannya, mereka tidak mampu sehingga mereka mau menolak apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering manusia ketika kita diperhadapkan dengan ujian yang berat, kita tidak harmonis dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, tidak harmonis dengan teman sekerja. Sering juga kita bilang kepada Tuhan bahwa sesuatu yang tidak adil selalu saya alami. Di manakah keadilan Tuhan? Bagaimanakah kasih Tuhan ketika situasi ini saya alami? Sehingga seakan-akan kita menganggap Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tuhan tidak lihat apa yang digumuli oleh setiap orang. Tetapi disinilah Tuhan mau menguji iman seseorang, seperti yang dilakukan bagi bangsa Israel ketika Musa dan Harun menyampaikan kepada Firaun. Tetapi Firaun tahu bahwa mereka lebih percaya kepada Allahnya mereka, maka dia memberikan pekerjaan itu lebih berat. Disinilah menunjukkan bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu terobosan yang baru, bahwa meminta Tuhan terlibat dalam segala persoalan kita, disitulah kekuatan dunia juga akan bekerja. Kekuatan dunia ini tidak akan tinggal diam. Dia akan mengganggu iman kita, mengganggu keteguhan kita percaya kepada Allah itu sendiri. Karena itu di bagian yang terakhir ayat 24, Tuhan Allah dia berfirman kepada Musa dan Harun, biarkanlah aku akan menunjukkan apa yang akan kulakukan.
Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan bahwa sekalipun manusia berusaha dan berusaha, tanpa Tuhan dalam usaha itu kita akan gagal. Tetapi ketika kita mau berusaha dan berusaha dengan melibatkan Tuhan, maka kita akan menemukan janji yang sama yang dijanjikan Allah kepada Musa dan Harun bagi orang Israel, bahwa Dia akan menunjukkan apa yang akan dilakukannya. Kita lihat lilin di depan kita, Bapak Ibu, sekalipun dia akan padam, tetapi lilin ini punya fungsi menerangi ruangan yang gelap. Itulah kepedulian Tuhan. Sekalipun hati kita gelap oleh kekuatan dunia ini, oleh besarnya masalah yang kita gumuli, tetapi Tuhan selalu berdaulat di dalam masalah yang kita alami. Tuhan selalu berperkara di dalam masalah yang kita alami dalam hidup ini. Asalkan kita mau selalu menyalakan kasih dan kepedulian Allah itu di dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya, kalau orang Israel dong sutra mampu untuk angkat jerami dan batu bata, dong minta mundur, tetapi Musa dan Harun datang dan minta kepada Tuhan supaya Allah melihat umatnya, maka hal itu dilakukan oleh Allah pada pasal ayatnya yang ke-24. Maka janji yang sama juga Allah mau memperlihatkan bagi kita semua. Saya percaya bahwa kita semua, baik pendeta yang berbicara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak luput dari bagian-bagian yang dialami oleh orang Israel, dari bagian-bagian yang dialami oleh Musa dan Harun. Semakin berat ujian yang kita alami, disitulah kita dipoles Tuhan, kita dibentuk Tuhan menjadi bejana yang utuh. Semakin kita berat mengangkat beban hidup ini, disitulah Tuhan mau kita terus berdoa kepada Tuhan. Sering kalau kita sudah senang, kita lupa berdoa kepada Tuhan. Kita memakai semua kekuatan kita, materi kita, kehebatan kita, seakan-akan itu bersumber dari kita sendiri. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ada waktunya, kalau Tuhan mengambil itu semua dan memberi sebuah ujian iman yang datang secara tiba-tiba, kita pasti akan jatuh, karena kita tidak mau memberi diri ini dibentuk oleh Tuhan. Iman ini dibentuk oleh Tuhan. Sering kita manusia mau yang enak saja. Ketika datang yang susah, kita selalu bilang ini ada kutukan, ini ada orang yang benci kita, ini ada orang yang sengaja untuk kita, sehingga dia buat ini, buat itu dan sebagainya. Tetapi setiap masalah yang datang, Tuhan yang berdaulat atas semua itu. Tuhan mau supaya kita bekerja, menyatu dan memperlihatkan kepedulian Tuhan dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Mungkin sekarang kita dalam titik yang senang-senang saja. Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu bulan depan, kita tidak tahu tahun depan. Apakah batu bata dan jerami itu akan semakin berat untuk kita angkat, ataukah Tuhan peduli dengan hidup yang akan kita jalani. Karena itu Bapak dan Ibu, persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, sebagai seorang imam dalam keluarga, sebagai seorang ibu-ibu dalam rumah tangga, sebagai pemuda dan pemudi, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita adalah orang-orang yang sementara bekerja. Kalau kita tidak bekerja dengan panggilan-panggilan yang sudah Tuhan berikan, sebetulnya kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan. Karena itu bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika Tuhan mengizinkan kita bekerja di dunia ini dengan semua pengabdian dan karya kita, kita ibarat orang Israel, akan semakin berat kita bekerja, akan semakin banyak tantangan itu. Tetapi jangan takut, semakin berat kekuatan dunia, Allah punya daulat yang paling berkuasa di atas segalanya. Kita akan memasuki tahun 2026,
tahun yang sangat keras, tahun yang sangat mahal, tahun yang sangat punya banyak masalah, dan masalah yang sangat tren di tahun ini, masalah rumah tangga, perselingkuhan. Persoalan-persoalan itu yang lebih dominan ditemui, sehingga pada bagian ini kita diarahkan oleh pembacaan kita supaya mari semakin berat ujian itu, semakin berat persoalan yang akan kita hadapi, taruhlah Tuhan di dalam setiap persoalan itu. Panggillah Tuhan ketika Tuhan dilibatkan dalam semua masalah, maka Tuhan juga peduli dengan apa yang kita alami. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Kita ada dalam perenungan hidup diri kita masing-masing, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, bermasyarakat. Mari kita bekerja dengan menyatu dan memperlihatkan kepedulian Tuhan yang besar dalam hidup ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum merasakan yang namanya Tuhan peduli terhadap saya, tetapi percayalah, kepedulian Tuhan yang dapat saya katakan dari tempat ini, buktinya adalah ketika kita datang dan menikmati kesempatan ini. Bapak Ibu, kita duduk sama-sama seperti ini. Kesempatan ini tidak sama dengan orang lain yang terbaring di rumah sakit karena sakit. Kesempatan ini tidak sama dengan orang lain yang sementara menangis karena kepergian orang-orang kekasih mereka. Kesempatan ini tidak sama dengan orang lain yang sementara baku marah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak, sehingga mereka tidak ikut dalam kesempatan seperti ini. Karena itu, inilah kepedulian Tuhan, memberikan waktu dan kesempatan untuk kita menikmatinya. Apa kepedulian kita kepada Tuhan ketika kita mengalami kepedulian Tuhan dalam hidup ini? Kita pulang, kita bekerja, menyatu dan memperlihatkan bahwa benar saya adalah orang yang Tuhan peduli di dunia ini. Karena itu saya harus tunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan berdaulat atas dunia ini. Tuhan akan memberkati firman-Nya dan terus mengantar kita semua untuk melewati masa-masa sulit di tahun ini. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan segala yang terbaik bagi kita semua. Amin.